Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bukan Rumah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Hatimu terlalu baik, Re, ucap Andre dengan lirih. Apa mas? Enggak ada. Oh ya, anak-anak kapan libur sekolah? Bisalah kita ajak naik kereta sekalian temani aku kerja. Jangan, nanti malah ganggu kamu mas. Enggak kok, lagian sekalian kalian jalan-jalan kan keluar kota. Coba deh aku pikirkan mas, aku gak enak kalau sampai pekerjaan kamu terganggu. Tidak akan. Perjalanan ke taman bermain tidak memakan waktu banyak. Kini mereka tiba di tempat parkir. Andre sigap membantu anak-anak turun, sedangkan Renata mengambil tas kecil berisi baju ganti Ray jika nanti ingin berenang. Andre membeli tiket masuk, sementara Renata dan anak-anak menunggu di bawah pohon. Ray dan Rafa sudah tidak sabar masuk. Ayo masuk. Oke, sahut kedua anak itu kompak. Setelah lelah naik wahana, mereka mampir ke food court dan membeli makanan. Rafa dan Ray menginginkan es krim setelah makan nasi, dan lagi-lagi Andre siap membelikannya. Lucu banget sih kalian. Renata menatap dua bocah yang makan es krim berantakan. Renata mengambil tisu lalu mengelap Rafa dan Ray bergantian. Melihat itu Andre tersenyum tipis. Entah mengapa apa yang Renata lakukan semuanya indah di matanya. Ray, kapan selesainya masa idah kamu? Apa? Masa idah kamu kapan berakhirnya? Sebulan lagi mas. Kenapa ya? Tunggu saja sampai saat itu. Renata bisa menebak ke arah mana obrolan mereka, tetapi dia tidak mau berharap lebih. Andre sudah dia anggap seperti kakak sendiri seperti Rendra. Jikapun suka itu murni karena menganggap Andre seperti kakak. Bal, udah tahu di mana keberadaan Nanda? Iqbal menggeleng pelan, tubuhnya lesu, dia duduk di sofa ruang tamu. Nyari kemana-mana juga gak ketemu bu. Tanya orang juga gak ada yang tahu dia di mana. Dasar anak kurang ajar. Setelah menguras emasku sekarang dia pergi begitu aja. Harusnya biar dia mati aja, gak usah aku tolong. Terus kenapa waktu itu ibu tolong? Ya gimana? Orang panik. Waktu itu kan juga gak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Mana uang tinggal dikit lagi. Kalau Nanda gak ada, siapa lagi yang bisa kasih uang? Kamu masih nganggur juga. Ya nanti Iqbal nyari kerja bu. Andaikan kamu gak aneh-aneh, pasti hidup kita baik-baik saja. Renata gak akan menggugat cerai kamu. Hidup kita gak akan berantakan seperti sekarang. Apalagi sekarang hidup Renata enak banget dia. Udahlah bu, biarin aja bu. Renata begitu karena usaha dia sendiri juga kan. Dasar kamu bodoh banget sih. Ajak Renata balik, kenapa susahnya? Bu, kami itu sudah benar-benar bercerai, jadi mana mungkin bisa rujuk lagi sebelum salah satu dari kami menikah lagi. Ya udah, kamu menikah saja sama wanita saja, siapapun itu, terus ceraikan. Bu, mana bisa seenaknya begitu sih? Kalau begini terus, kita bisa miskin beneran Bal. Mobil juga harus dijual. Kalau harus dijual ya dijual aja lah bu. Hah? Kamu gak sayang mobilnya? Ya gimana? Daripada gak ada yang sama sekali. Lebih pusing. Lagian perawatan mobil itu mahal. Ya udah jual aja sana, ganti beli motor seadanya. Iya bu.
Dengan nafas berat dia melaju menuju showroom tempat dia sudah membuat janji untuk menjual mobil itu. Perjalanan terasa sunyi, hanya suara mesin dan pikirannya yang terus berbicara. Habis ini apa lagi yang harus aku lepas ya? Setelah beberapa menit Iqbal tiba di showroom. Seorang pria dengan kemeja rapi menyambutnya. Selamat siang Mas Iqbal. Saya Rian. Iya benar, saya Iqbal. Baik, mari kita cek dulu mobilnya, ujar Rian sambil berjalan menuju kendaraan yang baru saja Iqbal parkirkan. Proses pengecekan berlangsung cepat. Rian memeriksa kondisi luar dan dalam mobil, mencatat beberapa hal di tabletnya lalu kembali ke Iqbal. Mobilnya masih cukup bagus Mas, tapi karena ada sedikit penyok di bagian belakang, harga yang bisa kami tawarkan adalah 100 juta. Gimana Mas? Cocok? Baiklah, saya terima. Baik Mas, kita langsung proses surat-surat ya. Tunggu sebentar di dalam. 1 jam kemudian, proses selesai. Iqbal menerima uangnya dalam bentuk transfer. Saat dia berjalan keluar showroom, mobilnya sudah tidak ada di tempat parkir. Rasa kehilangan mulai menyelusup ke dalam hatinya, tapi dia mencoba mengabaikannya. Saat berjalan pulang, Iqbal memutuskan mampir ke warung kopi kecil di pinggir jalan. Dia duduk di sana menatap secangkir kopi hitam dan depannya sambil memikirkan langkah selanjutnya. Bal, kok sendirian? Suara berat itu mengejutkan Iqbal. Ia mendongak dan melihat Rudy, teman lamanya, berdiri di depannya. Rud, iya ini lagi cari udara segar saja. Udah lama gak ketemu. Dengar-dengar sekarang kamu lagi belum ada kerjaan ya? Ya begitulah. Baru aja jual mobil tadi. Rudy mengangguk sambil menyesap kopinya. Kalau butuh pekerjaan, coba hubungi aku. Di tempatku lagi buka lowongan untuk staf operasional. Gajinya gak besar, tapi lumayan lah buat bertahan. Mata Iqbal berbinar, ini mungkin awal untuk memperbaiki segalanya. Serius Ruth? Aku bisa mulai kapan? Lusa juga bisa. Bawa lamaran ke kantor, nanti aku bantu proses. Terima kasih banget Ruth. Aku gak tahu harus bagaimana lagi kalau gak ada tawaran ini. Santai aja Bal. Dulu kita sama-sama susah, sekarang waktunya saling bantu. Iqbal menangis haru. Di saat dirinya kebingungan mencari pekerjaan, ada teman yang datang memberikan tawaran. Sepulang dari warung, Iqbal mampir ke toko jual beli motor bekas. Dia harus memiliki kendaraan itu untuk sehari-hari. Mana mungkin jalan kaki atau naik angkot setiap hari, itu pemborosan. Motor PCX warna hitam menjadi pilihan Iqbal. Setelah pembayaran dan mengurus semuanya, Iqbal bisa langsung membawa pulang motor tersebut. Dasar tetangga kurang ajar. Begitu emasku habis dihujatnya aku habis-habisan. Umpat Harsi yang baru saja datang. Dia bersungut-sungut tanpa sadar bahwa Iqbal baru tiba di halaman rumah. Mana uang sisanya? Cepetan tadi Bu ke toko Mas. Kita beli emas lagi. Bu, uangnya gak banyak. Baru aku pakai buat beli motor ini. Jadi sisanya mau aku tabung buat kebutuhan nanti. Maksud kamu apa? Bukannya emas itu investasi Bal. Kalau kita beli lagi, bisa dijual nanti kalau butuh uang. Bu, untuk sekarang prioritas kita makan dan hidup sehari-hari Bu. Aku sudah dapat tawaran kerja. Jadi motor ini penting buat aku pergi kerja nanti. Kerja? Tawaran kerja? Jangan bilang kamu cuma jadi bawahan di situ. Bu, kerjaan apapun sekarang aku ambil, yang penting ada penghasilan. Hidup kita gak bisa terus begini. Balas Iqbal, suaranya mulai tegas. Ini lagian si Harsi ngeselin banget sih. Kirain tadinya udah mau sadar, ternyata masih aja. Ayo sini kumpul, siapa yang mau gaplok Harsi? Harsi terdiam tapi tatapannya penuh rasa tidak puas. Kamu pikir aku gak tahu susahnya hidup? Aku ini yang paling tahu Bal. Tapi kamu juga harus pikiran masa depan. Kalau cuma kerja serabutan, kapan kita bisa bangkit? Bu, biar aku jalanin dulu lah. Setidaknya aku gak tinggal diam. Jawab Iqbal sambil masuk ke dalam rumah, meninggalkan ibunya yang masih berdiri di halaman dengan wajah kesal. Di dalam kamar, Iqbal merebahkan diri di atas kasur tipisnya.
Dia menatap langit-langit dengan pikiran yang penuh. Tawaran kerja dari Rudy mungkin jadi awal baru, tapi tekanan dari ibunya membuat segalanya terasa lebih berat. Dia tahu tidak akan mudah membuktikan bahwa dirinya bisa berubah. Namun aktivitasnya yang nyaman terganggu oleh kedatangan Harsy. Wanita itu memaksa masuk dan mencari sendiri sisa uang penjualan mobil. Jika Iqbal tidak mau mengantar, dia akan membeli sendiri. Ia yakin uang sisa masih banyak. "Bu, apa-apaan sih? Ibu harus beli emas, Bal." Harsy akhirnya menemukan uang yang tersisa di kantong jaket Iqbal. Lelaki itu menghela nafas melihat ibunya menemukan apa yang seharusnya dia sembunyikan. "Jangan semua diambil. Dan buat beli emas, Bu, kita juga butuh hidup." "Diam kamu, Bal. Ibu tahu kok bagaimana mengatur uang." Harsy menghitung yang ada, lalu menyisihkan 1 juta saja untuk Iqbal. "Nih, buat sangumu." Harsy segera berbalik. Dia pergi ke toko emas untuk membeli emas yang banyak, hampir menghabiskan uang yang tersisa. Di sisi lain, sementara itu di ruko Renata, Andre sedang duduk di kursi toko sambil menemani Ray dan Rafa yang bermain Lego. Sesekali dia melirik Renata yang sibuk di dapur, mempersiapkan cemilan untuk anak-anak. Setelah pulang dari taman bermain, Rafa belum ingin pulang. Dia masih ingin bermain dengan Ray, apalagi hari belum terlalu malam. Nanda pamit keluar untuk membeli cemilan dan susu saat keduanya harus pulang. "Ray." "Iya, Mas." "Kamu gak pernah nyesel?" "Nyesel maksudnya?" "Iya, semuanya. Cerai dari Iqbal, hidup sendirian sama Ray. Terus sekarang bantu Nanda yang pernah nyakitin kamu." Jelas Andre sambil menatap Renata dalam-dalam. Renata terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Ya, kadang ada rasa itu, Mas. Tapi aku percaya semua ini bagian dari perjalanan hidup aku. Kalau aku gak ngalamin semua ini, mungkin aku gak akan sekuat sekarang. Tapi menjadi orang baik itu tidak harus mengorbankan diri sendiri, Rek. Kasihan dirimu sendiri." "Tak apa, Mas. Itu salah satu cara aku memaafkan dia juga. Aku gak mau terus hidup dalam rasa dendam dan sakit hati." "Tapi kamu sendiri akhirnya tersakiti." "Tidak masalah, Mas. Aku sudah biasa." Di sisi lain, Harsy keluar dari toko emas dengan langkah ringan. Di tangannya tergenggam sebuah kantong kecil berisi perhiasan yang baru saja dibelinya. Wajahnya tampak puas. Dia menarik nafas dalam-dalam, merasa lega bahwa dia berhasil mengamankan sebagian uangnya dalam bentuk emas. Namun tanpa dia sadari, seorang pria berjaket lusuh yang duduk di pinggir jalan telah mengamatinya sejak dia masuk ke toko. Pria itu berdiri perlahan, melangkah dengan santai namun penuh perhitungan, mengikuti Harsy dari belakang. "Aduh, panas juga ya hari ini," gumam Harsy sambil menepuk-nepuk lehernya dengan sapu tangan. Dia terus berjalan menyusuri trotoar yang semakin sepi, tak menyadari bahaya yang mengintai. Saat dia sampai di gang kecil yang biasa dia lewati sebagai jalan pintas, langkah pria itu semakin cepat. Harsy mulai merasa ada yang aneh, tetapi dia tidak berani menoleh. "Bu, permisi sebentar." Suara berat itu terdengar dari belakangnya. Harsy berbalik. "Iya, ada apa?" tanyanya sambil memegang erat tas di pundaknya. "Kasih tasnya sekarang!" bentak pria itu, suaranya berubah menjadi ancaman. "Apa? Tidak, jangan macam-macam. Saya tidak punya apa-apa." Harsy mencoba mundur, tetapi pria itu sudah menarik tasnya dengan kasar. "Tolong, tolong!" teriak Harsy sambil berusaha mempertahankan tasnya. Namun tenaga pria itu jauh lebih kuat, dan dalam satu hentakan, tas itu terlepas dari genggaman Harsy. "Jangan! Itu semua uangku, kembalikan!" Harsy berteriak histeris, mencoba mengejar pria itu yang sudah melarikan diri ke arah jalan besar. Seorang pedagang sayur yang mendengar teriakan Harsy langsung keluar dari gerobaknya. "Bu, ada apa? Ada yang bisa saya bantu?" Dia mencuri tasku semua, Mas. Semua uangku di dalamnya." Harsy menangis. Tubuhnya gemetar sambil menunjuk ke arah pelaku yang sudah jauh.
Pedagang itu mencoba mengejar, tetapi pria tersebut sudah menghilang di keramaian. Harsi terduduk di tanah, tangannya memegangi lutut yang tergores aspal. Kenapa semua ini terjadi padaku? Harsi meraung. Tangisannya pecah di tengah kerumunan kecil yang mulai berkumpul. Seorang wanita muda menghampirinya mencoba menenangkan. Bu, tenang dulu ya. Jangan terlalu panik. Apakah ada yang bisa saya hubungi? Semua sudah hilang. Uang, emas, itu semua yang aku punya. Tidak lama kemudian seorang pria datang tergopoh-gopoh. Itu Iqbal yang mendapat kabar dari salah satu tetangga tentang insiden tersebut. Ibu, apa yang terjadi? Ibu tidak apa-apa? Bal, mereka mengambil semua uang emas, semuanya habis, Bal. Habis. Iqbal menghela nafas panjang, menahan emosi yang mulai membuncah. Dia membantu ibunya berdiri, memapahnya perlahan ke arah motornya. Ibu, sudahlah. Sekarang kita pulang dulu ya. Nanti kita pikirkan apa yang harus dilakukan. Tapi Bal, itu semua yang kita punya. Bagaimana kita akan hidup sekarang? Bu, tidak ada gunanya terus menangis di sini. Ayo kita pulang dulu, nanti kita bicarakan. Mereka berdua pergi meninggalkan lokasi. Sementara Harsi terus menangis sepanjang perjalanan pulang. Iqbal hanya bisa terdiam. Harsi terduduk di sofa ruang tamu, wajahnya basah oleh air mata. Sesekali dia memegang kepalanya yang terasa berat. Isakannya memenuhi ruangan, menggema di dinding rumah yang kini terasa semakin sempit. Kenapa begini? Kenapa hidup kita selalu susah? Ratap Harsi di sela tangisannya. Bayangan tangannya yang dulu penuh dengan perhiasan emas kini menghantui pikirannya. Semua itu hilang dalam sekejap mata. Iqbal yang duduk di kursi seberang menghela nafas panjang. Matanya tajam menatap ibunya, tetapi dia berusaha menahan emosi. Bu, sudah cukup. Nangis gak akan bikin semuanya balik lagi. Kamu gak ngerti, Bal. Semua itu buat kita bertahan. Emas-emas itu harapan terakhir kita. Harapan? Harapan apa, Bu? Dari awal ibu sendiri yang ambil semua uang itu untuk beli emas. Kalau saja ibu mau dengerin aku, gak semuanya dibelikan emas. Pasti kita masih punya cadangan sekarang. Ibu cuma mau yang terbaik buat kita, Bal. Uang di tangan itu gampang habis. Kalau emas paling tidak kita punya simpanan. Dan sekarang, mana simpanan itu, Bu? Semuanya hilang. Untung saja waktu itu aku diberikan sisa 1 juta. Kalau tidak, kita benar-benar gak punya apa-apa sekarang. Ibu gak akan tahu akan begini jadinya. Ibu cuma mau kita bisa bertahan, Bal. Bu, dengar, mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Uang 1 juta ini gak akan bertahan lama kalau kita terus begini. Tapi Bal, itu semua uang hasil kerja keras kita hilang begitu saja. Harsi kembali terisak. Iqbal mendekat duduk di samping ibunya. Bu, aku tahu ini berat. Aku juga kecewa. Tapi menangis gak akan mengubah apa-apa. Yang harus kita lakukan sekarang adalah cari cara buat bangkit lagi. Harsi menunduk menatap lantai dengan tatapan kosong. Kamu mau aku gimana, Bal? Aku gak punya tenaga lagi buat apa-apa. Bu, aku sudah dapat tawaran kerja dari Rudy. Aku akan mulai lusa. Kita harus pelan-pelan memperbaiki keadaan. Kamu yakin, Bal? Pekerjaan itu cukup buat kita? Gak cukup, Bu. Tapi lebih baik daripada gak ada sama sekali. Kita harus mulai dari nol lagi. Ibu cuma takut, Bal. Takut gak bisa bangkit lagi. Kita sudah kehilangan terlalu banyak. Kita masih punya satu sama lain, Bu. Itu cukup jadi alasan buat kita terus berjuang. Keduanya terdiam membiarkan suasana tenang sejenak. Di dalam hati mereka meskipun penuh dengan rasa kehilangan,
ada secercah harapan untuk masa depan. Beberapa bulan kemudian, Renata sedang sibuk merapikan dokumen-dokumen di meja kerja kecil di ruko miliknya. Di sudut ruangan, Nanda duduk termenung sambil memegang perutnya yang semakin membesar. Tari sedang menyapu lantai sambil bercanda ringan dengan Nanda untuk mengusir kebosanan. Tanda-tanda mau lahiran belum, Nan? Belum sih, tapi kayaknya makin hari makin berat aja jalannya, jawab Nanda pelan sambil memijat kakinya yang mulai bengkak. Tiba-tiba suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari luar pintu ruko. Sebelum sempat ada yang menyadari apa yang terjadi, seorang wanita dengan wajah penuh amarah membuka pintu dengan keras. Nanda, akhirnya aku nemu kamu juga, teriak wanita itu. Matanya menatap tajam ke arah Nanda yang langsung terkejut dan berdiri dengan gugup. Aku? Siapa kamu? Nanda tergagap. Tubuhnya gemetar melihat wanita itu mendekat dengan langkah mantap. Aku ini istrinya Dimas. Kamu tahu kan siapa dia? Lelaki yang pernah kamu goda dan bikin rumah tangga kami hampir hancur. Suara wanita itu bergetar penuh emosi. Renata segera berdiri dan mendekat. Maaf bu, kalau ada masalah bisa kita bicarakan baik-baik ya. Jangan seperti ini. Kamu pikir bisa sembunyi dari aku? Aku udah cari kamu kemana-mana. Detektif yang aku sewa akhirnya nemuin kamu di sini. Namun wanita itu tidak menggubris dan langsung menarik tangan Nanda dengan kasar. Tolong, aku gak mau ribut, pinta Nanda dengan suara gemetar. Wanita itu semakin emosi dan menarik rambut Nanda dengan keras, membuat Nanda berteriak kesakitan. Renata dan Tari segera berlari untuk melerai. Bu, tolong tenang dulu, jangan main kasar seperti ini, seru Renata sambil mencoba melepaskan pegangan wanita itu dari rambut Nanda. Namun tenaga wanita itu ternyata lebih besar dari yang mereka kira. Ia mendorong Tari dan Renata dengan satu gerakan tangan, membuat mereka terhuyung ke belakang. Perempuan seperti ini gak pantas dikasihani, teriak wanita itu, kembali menarik rambut Nanda yang terus merintih kesakitan. Nanda, maafkan aku. Renata mencoba mendekat lagi, tetapi wanita itu mendorong Nanda dengan kasar. Tanpa sengaja tubuh Nanda terhuyung ke arah meja kerja Renata. Kepalanya terbentur sudut meja dengan keras, dan dia jatuh ke lantai sambil memegangi perutnya. Darah mulai mengalir dari antara kaki Nanda, membuat semua orang di ruangan itu panik. Ya Tuhan, darah. Nanda, kamu gak apa-apa? Renata berlutut di samping Nanda, wajahnya pucat. Tari segera mengeluarkan ponselnya. Kita harus telepon ambulan, Nanda. Tahan sebentar. Wanita yang tadi menyerang terlihat terkejut. Wajahnya berubah pucat, terlihat apa yang terjadi. Aku gak sengaja. Aku gak sadar kalau dia hamil. Saat itu juga, suara mesin mobil terdengar dari luar. Andre masuk ke ruko, wajahnya penuh tanya melihat keributan yang terjadi. Ada apa ini, Rek? Kenapa Nanda tergeletak? Mas, Andre, cepat bantu kami bawa Nanda ke rumah sakit. Dia pendarahan, seru Renata dengan panik. Andre tidak bertanya lebih lanjut. Ia segera mendekati Nanda, mengangkat tubuhnya dengan hati-hati. Cepat, buka pintu mobil. Tari berlari membuka pintu mobil Andre, sementara Renata membantu menenangkan Nanda yang terus merintih kesakitan. Nanda, tahan sebentar ya, kita segera ke rumah sakit, bisik Renata mencoba menenangkan. Wanita yang menyerang tadi berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Wajahnya penuh penyesalan. Aku gak sengaja. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Bu, sekarang bukan waktunya untuk itu. Tolong keluar dari sini, ucap Renata tegas sebelum bergegas naik ke mobil bersama Andre dan Nanda. Di dalam mobil, suasana tegang. Nanda terus mengerang kesakitan, sementara Renata menggenggam tangannya erat-erat. Andre memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit terdekat. Rek, telepon rumah sakitnya. Kasih tahu mereka kita dalam perjalanan, perintah Andre tanpa melepas pandangan dari jalan. Renata segera menghubungi rumah sakit, memberitahu situasi yang mereka alami. Setelah itu dia kembali fokus pada Nanda. Nanda, tolong tahan sedikit lagi, kita hampir sampai, ucapnya lirih meskipun air mata sudah menggenang di matanya. Begitu mereka tiba di rumah sakit, petugas medis langsung membawa Nanda ke ruang gawat darurat. Renata dan Andre hanya bisa menunggu di luar dengan cemas.
Semoga dia selamat. Dan bayinya juga, gumam Andre pelan, menatap pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat. Renata mengangguk, matanya tak lepas dari pintu itu. Aku gak nyangka akan jadi begini. Semua ini terlalu cepat. Tari datang tak lama kemudian, wajahnya penuh kekhawatiran. Rek, gimana Nanda? Sudah ada kabar? Belum Tari, kita masih menunggu, jawab Renata pelan. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruang gawat darurat. Renata dan Andre segera mendekat. Bagaimana keadaannya, Dok? Pasien mengalami pendarahan cukup serius, tapi kami berhasil menghentikannya. Namun karena kondisi janinnya sudah sangat lemah, kami harus melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan ibu dan bayinya, jelas dokter dengan tenang. Renata menutup mulutnya menahan isak tangis. Tolong selamatkan mereka, Dok. Apapun yang diperlukan, kami akan melakukan yang terbaik. Andre merangkul bahu Renata untuk menenangkannya. Rek, tenang. Kita harus percaya sama dokter. Beberapa jam kemudian dokter kembali keluar dengan wajah yang sedikit lebih tenang. Kabar baik, ibu dan bayinya selamat. Tapi pasien masih harus dipantau karena kondisinya masih lemah. Kami akan memindahkannya ke ruang perawatan. Terima kasih, Dok. Renata duduk di kursi tunggu rumah sakit dengan ponsel di tangan. Kejadian tadi masih tergambar jelas di pikirannya. Dia menghela nafas panjang sebelum mengetik pesan. Bagaimanapun Iqbal dan Harsi perlu tahu apa yang terjadi pada Nanda. Mas, ini Renata. Nanda sekarang di rumah sakit. Dia mengalami pendarahan dan kondisinya cukup parah. Kalau kamu dan ibumu ingin tahu lebih lanjut, datanglah ke rumah sakit. Tidak lama kemudian pesan itu terkirim. Renata memandang layar ponselnya dengan cemas. Dalam hatinya dia masih menyimpan rasa enggan untuk berurusan lagi dengan Iqbal dan Harsi. Tapi Nanda membutuhkan keluarganya, dan Renata tahu dia tidak bisa mengabaikan itu. Andre yang duduk di sampingnya menyadari kegelisahan di wajah Renata. Kamu yakin ini keputusan yang tepat, Rek? Kamu tahu bagaimana mereka sebelumnya? Aku gak punya pilihan, Mas. Seburuk apapun mereka tetap keluarganya Nanda. Aku hanya ingin yang terbaik untuk dia. Baiklah, aku dukung keputusanmu. Tapi aku harap kamu tidak terlalu berharap banyak. Jangan sampai kamu terluka lagi. Renata hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Beberapa jam kemudian Iqbal dan Harsi tiba di rumah sakit. Wajah mereka terlihat lelah dan penuh amarah. Harsi yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak lusuh dan kehilangan aura angkuhnya. Mana Nanda? Suara Harsi terdengar tajam begitu dia melihat Renata di ruang tunggu. Renata berdiri dan menunjuk ke arah kamar Nanda. Dia di kamar 307, tapi kondisinya masih lemah. Jadi tolong jangan membuat keributan. Keributan? Anak itu sudah cukup membuat hidup kami kacau. Sekarang dia sakit dan kami harus menanggung bebannya lagi. Bu, Nanda butuh dukungan kalian sekarang, bukan saatnya menyalahkan siapapun. Iqbal yang berdiri di samping ibunya memandang Renata dengan tatapan tajam. Renata, kamu gak tahu apa yang kami alami selama Nanda pergi. Hidup kami hancur, semua uang habis, emas ibu hilang dicuri orang, dan sekarang rumah kami hampir disita bank. Dan sekarang kamu meminta kami untuk membayar biaya rumah sakit. Renata diam sejenak, kata-kata Iqbal membuat hatinya terasa berat. Tapi ia tahu ini bukan salah Nanda sepenuhnya. Andre yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Bu, saya paham kalian sedang dalam situasi sulit, tapi sekarang fokusnya adalah menyelamatkan nyawa Nanda. Masalah lainnya bisa kita pikirkan nanti. Gampang sekali kalian bicara. Kalian gak tahu betapa susahnya hidup kami sekarang setelah Nanda pergi. Semua tanggungan jatuh ke kami, dan sekarang dia malah menyusahkan lagi. Kalau begitu apa kalian mau membiarkan dia begitu saja? Iqbal menatap Renata dengan sinis. Kamu pikir dengan membawa kami ke sini semuanya akan baik-baik saja? Kamu tahu Renata, kami hampir kehilangan segalanya. Kalau bukan karena kebodohan Anda, mungkin hidup kami gak akan separah ini. Renata mencoba tetap tenang meskipun hatinya terasa panas. Mas, aku hanya melakukan ini untuk membantu. Aku gak mau berdebat soal masa lalu. Sekarang yang penting adalah Nanda dan bayinya. Namun Harsi tidak berhenti mengeluh. Kalau dia gak kabur dulu, mungkin kami gak harus menanggung semua ini.
Dan sekarang dia malah di sini, menyusahkan lagi. Uang dari mana untuk bayar semua ini? Kita sudah terlilit hutang, Bal. Andre menggenggam tangan Renata mencoba menenangkan wanita itu yang mulai terlihat lelah. Re, udah gak usah diambil hati. Mereka cuma melampiaskan frustasi mereka. Renata mengangguk pelan. Tapi matanya tak lepas dari Harsi dan Iqbal yang terus berbicara dengan nada tinggi. Sudah cukup, Bu. Kita lihat saja dulu kondisinya. Kalau memang ada biaya yang harus kita keluarkan, kita cari jalan keluarnya nanti. Harsi mendengkus tapi akhirnya mengikuti Iqbal menuju kamar Nanda. Di dalam kamar, Nanda masih terbaring lemah. Wajahnya pucat, tapi dia membuka matanya ketika mendengar suara pintu terbuka. Bude, Mas Iqbal. Suaranya hampir tak terdengar. Harsi mendekat dengan wajah masam. Nanda, apa-apaan ini? Kamu pergi hilang tanpa kabar dan sekarang malah begini. Nanda menatap ibunya itu dengan mata berkaca-kaca. Bude, maafkan aku. Aku gak tahu harus kemana lagi. Maaf. Kamu pikir maaf bisa menyelesaikan semua ini? Hidup kami hancur, Nanda. Semua itu karena kamu. Suara Harsi bergetar penuh emosi. Iqbal mencoba menahan ibunya. Sudah, Bu, jangan terlalu keras, dia lagi sakit. Nanda menangis pelan. Aku gak pernah bermaksud menyusahkan kalian. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Renata yang berdiri di pintu kamar hanya bisa menggeleng pelan. Dia ingin membantu tapi ia tahu batasannya. Andre yang berada di sampingnya berbisik. Re, kamu gak perlu ikut campur lebih jauh. Fokus aja ke kehidupan kamu sendiri. Mereka sudah dewasa. Biarkan mereka yang menyelesaikan masalahnya. Iya, kamu benar, Mas. Aku udah terlalu banyak terlibat. Bagus. Kamu harus mulai memikirkan masa depanmu sendiri, Re. Jangan terus-terusan mengorbankan diri untuk orang-orang yang gak menghargai kamu. Renata hanya bisa menghela nafas. Dalam hatinya dia tahu bahwa Andre itu benar. Di dalam kamar, Harsi dan Iqbal terus berdiskusi, mencoba mencari solusi untuk membayar biaya rumah sakit Nanda. Kita gak punya uang lagi, Bu, kata Iqbal frustasi. Ya terus gimana? Kita gak mungkin biarin dia di sini tanpa dibayar. Kalau sampai rumah sakit menagih biaya, kita bisa lebih malu lagi. Nanda hanya bisa menangis mendengar percakapan mereka. Dia merasa bersalah telah menjadi beban bagi keluarganya. Aku ada tabungan sedikit, Bude. Mas, Mbak Renata sering kasih aku uang untuk keperluan aku sendiri. Kadang aku bantu di tokonya. Ya udah, pakai uang kamu, Harsi menyahut. Sementara itu Renata dan Andre memutuskan untuk meninggalkan rumah sakit. Di luar, Renata berhenti sejenak dan menatap langit. Mas, apa aku salah kalau aku merasa lega setelah ini semua selesai? Tanyanya dengan pelan. Andre tersenyum kecil. Gak salah, Re. Kadang kita harus tahu kapan berhenti peduli. Kamu udah melakukan yang terbaik untuk Nanda. Sekarang waktunya kamu fokus sama dirimu sendiri. Renata mengangguk merasa sedikit lega meskipun hatinya masih berat meninggalkan Nanda dalam situasi seperti itu. Tapi dia tahu keputusan ini adalah yang terbaik. Di kamar rawat inap, Nanda duduk termenung di atas tempat tidur. Pandangannya kosong menatap keluar jendela. Semua kejadian belakangan ini membuat pikirannya kalut. Tekanan dari keluarganya, kondisi kesehatannya, dan kegagalan hidupnya terasa seperti beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Kenapa semua ini terjadi pada aku? Gumamnya lirih, air matanya mengalir di pipinya. Di atas meja kecil di samping tempat tidur hanya ada sisa makanan dan beberapa lembar uang. Dalam hati Nanda tahu bahwa uang itu tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan selanjutnya. Renata sempat mengunjungi Nanda sore tadi, memberikan semangat dan memastikan kondisinya. Tapi setelah Renata pergi, Nanda merasa semakin sendirian. Tidak ada yang benar-benar peduli. Bahkan keluarganya sendiri lebih banyak menyalahkannya daripada mendukungnya. Malam semakin larut, Nanda yang sudah kehilangan semangat hidup memutuskan untuk keluar dari kamarnya. Dengan langkah perlahan, dia menuju tangga darurat. Kepalanya dipenuhi pikiran gelap.
Kalau aku tidak ada, mungkin semuanya akan lebih mudah lagi bagi mereka. Pikirnya sambil terus naik ke lantai atas. Ketika dia sampai di atap rumah sakit, angin malam yang dingin menyambutnya. Nanda berdiri di tepi menatap kota yang dipenuhi gemerlap lampu. Namun keindahan itu tidak mampu menghapus kesedihannya. "Maafkan aku," ucapnya sebelum mengambil langkah terakhirnya. Nanda melompat dari atap gedung rumah sakit sambil memejamkan mata. Kasihan sekali Nanda ya kalau dipikir-pikir. Ini keluarganya itu benar-benar kocak tuh, si Iqbal sama si Harsi. Aduh. Oke, kita lanjut. Beberapa bulan kemudian, kehidupan terus berjalan. Kabar tentang kematian Nanda sempat membuat Renata terguncang. Tetapi dia berusaha untuk tetap tegar demi anaknya Ray. Kehilangan Nanda menjadi pelajaran berharga bagi Renata untuk lebih berhati-hati dalam membuka diri kepada orang lain. Namun di tengah kesedihannya, Andre selalu ada di sisinya. Pria itu menunjukkan perhatian dan ketulusannya tanpa henti. Setiap kali Renata merasa lelah atau putus asa, Andre selalu hadir dengan kata-kata yang menenangkan. "Re, aku tahu ini bukan waktu yang mudah buat kamu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini untuk kamu dan Ray," ucap Andre suatu hari ketika mereka sedang duduk di taman. Renata menatap Andre dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku takut. Aku takut membuka hati lagi. Aku takut semuanya akan berakhir buruk seperti dulu." Andre menggenggam tangan Renata dengan lembut. "Iya, aku ngerti. Tapi aku ingin kamu percaya, aku berbeda. Aku gak akan pernah menyakiti kamu, Rek. Aku ingin kita membangun sesuatu yang baru bersama-sama." Kata-kata Andre perlahan mulai melunakkan hati Renata. Pria itu tidak hanya berbicara, tetapi juga membuktikan keseriusannya. Andre sering mengajak Ray bermain, memperlakukan anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Bahkan kedua orang tua Andre menunjukkan dukungan mereka dengan menerima Renata dan Ray dengan hangat. Suatu hari Renata diundang di rumah keluarga Andre untuk makan malam. Di sana kedua orang tua Andre menyambutnya dengan senyum hangat. "Renata, kami senang sekali kamu bisa datang." "Terima kasih Tante, saya senang bisa diundang," jawab Renata dengan sedikit gugup. "Ih, jangan panggil Tante, panggil Ibu saja. Kami sudah menganggap kamu bagian dari keluarga," kata Ibu Andre sambil tersenyum. Mendengar itu hati Renata terasa hangat. Dia merasa diterima apa adanya, tanpa penilaian atau prasangka. Setelah makan malam, Andre mengantar Renata pulang. Di perjalanan ia menghentikan mobilnya di sebuah taman kecil yang sepi. "Re, aku mau ngomong sesuatu," ucap Andre dengan nada serius. "Apa, Mas?" Renata menatapnya dengan rasa penasaran. Andre mengambil nafas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku ingin kita melangkah lebih maju. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku selamanya." Renata terdiam, terkejut dengan pengakuan itu. Tapi saat dia menatap mata Andre, ia tahu bahwa pria itu benar-benar serius. "Aku butuh waktu, Mas," jawab Renata akhirnya. Andre tersenyum. "Aku gak akan memaksa. Aku akan menunggu sampai kamu siap." Dalam hati Renata tahu bahwa Andre adalah pria yang tepat. Tapi dia ingin memastikan dirinya benar-benar siap untuk membuka lembaran baru. Dengan dukungan Andre, dia merasa bahwa masa depan yang cerah akhirnya ada di depan mata. Beberapa bulan kemudian, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Andre dan Renata melangsungkan pernikahan mereka di salah satu gedung hotel yang cukup megah di kota mereka. Andre dengan seragam masinisnya yang gagah terlihat bahagia berdiri di pelaminan. Renata mengenakan gaun pengantin putih sederhana namun elegan, tampak cantik dan berseri-seri. Gedung tersebut dipenuhi tamu undangan. Sebagian besar adalah rekan kerja Andre sesama masinis dan pegawai PT KAI. Mereka datang dengan keluarga masing-masing, membawa senyum dan ucapan selamat untuk pasangan pengantin. "Istrimu cantik sekali, Andre. Selamat ya," ucap salah seorang rekan kerja Andre sambil menjabat tangannya erat. "Terima kasih banyak. Semoga kalian semua juga merasakan kebahagiaan seperti ini."
jawab Andre dengan senyuman lebar. Di sisi lain, tamu dari pihak Renata lebih sedikit. Ia hanya mengundang keluarganya yang paling dekat, Aisyah, Rendra, Mila, serta kedua keponakannya. Meski sedikit, kehadiran mereka membuat hati Renata penuh kebahagiaan. "Aku bahagia lihat kamu akhirnya bisa menikah lagi, Re," kata Rendra sambil memeluk adiknya dengan erat. "Terima kasih, Bang. Aku gak akan sampai di sini kalau bukan karena dukungan kalian," jawab Renata matanya berkaca-kaca. "Kamu pantas dapat yang terbaik, Ren," tambah Mila sambil tersenyum hangat. Di antara kerumunan tamu, Ray terlihat sibuk bermain dengan kedua sepupunya. Anak itu tampak ceria seolah ikut merasakan kebahagiaan ibunya. "Ray senang gak lihat mama menikah?" tanya Aisyah sambil mengelus kepala cucunya. Ray mengangguk semangat. "Iya Uti, mama cantik banget hari ini." Aisyah tertawa kecil. "Iya, mama memang cantik, kamu juga anak yang baik." Acara pernikahan berlangsung lancar. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan. Setelah sesi makan bersama, tamu-tamu mulai berpamitan. Beberapa rekan kerja Andre masih sempat berbincang-bincang sebelum pulang, memuji keharmonisan pasangan itu. "Renata, kamu harus sering ikut Andre kalau dia ada tugas di luar kota, biar tahu gimana serunya jadi masinis," canda salah satu tamu. Renata hanya tersenyum. "Nanti aku pikir-pikir ya, tugasnya kan berat, aku gak mau ganggu." Setelah selesai acara, Aisyah mendekati Renata dan Andre. "Ren, Ray ikut nenek di desa ya, biar kamu sama Andre punya waktu dulu," kata Aisyah dengan nada lembut. Renata tampak ragu sejenak. "Apa gak merepotkan, Bu?" "Ya gak sama sekali. Ray juga seneng kalau diajak ke desa. Di sana kan ada sawah, sungai, banyak tempat main. Kamu tenang aja," jawab Aisyah meyakinkan. Andre ikut menimpali. "Iya Re, biar Re liburan sebentar sama Utinya. Kita kan cuma butuh waktu beberapa hari." Akhirnya Renata mengangguk setuju. "Baik, kalau Re gak keberatan aku serahkan ke ibu." Re yang mendengar pembicaraan itu langsung bersorak. "Aku mau ke desa, Mas, seru banget." Renata tersenyum dan memeluk Re. "Oke, tapi janji harus jadi anak yang baik ya." Re mengangguk dengan penuh semangat. Setelah semua tamu pulang dan Re berangkat ke desa bersama Aisyah, Renata dan Andre akhirnya memiliki waktu berdua. Mereka kembali ke kamar hotel yang sudah didekorasi romantis untuk malam pengantin. "Mas, terima kasih untuk semuanya," ucap Renata sambil menatap Andre penuh rasa syukur. "Kenapa harus terima kasih sih? Aku yang harusnya bilang terima kasih. Kamu sudah percaya sama aku, sudah mau mulai lembaran baru bersama," jawab Andre dengan lembut. "Aku tahu perjalanan kita gak akan selalu mulus, tapi aku yakin kita bisa melewati semua bersama." Andre menggenggam tangan Renata erat. "Kita gak perlu khawatir. Selama kita saling mendukung, aku yakin semua akan baik-baik saja." Malam itu menjadi awal baru bagi mereka. Renata dan Andre, dua orang yang sama-sama pernah mengalami luka di masa lalu, kini bertekad untuk membangun kebahagiaan bersama. Di tempat lain, Ray tertidur pulas di pangkuan Aisyah di dalam mobil Rendra menuju desa. Anak itu mungkin belum sepenuhnya memahami apa arti pernikahan ibunya, tapi yang pasti dia tahu bahwa Andre adalah orang yang akan menjaga mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Waduh, gimana nih? Setelah kita maraton lama-lama bareng-bareng, akhirnya ceritanya selesai. Kalau menurut Mas Naras ini ceritanya cukup epic ya. Tapi ada sedikit mengganjal di ending. Gak tahu kelanjutannya itu si Iqbal dan si Harsi itu gimana tuh akhirnya. Malah yang kasihan itu si siapa namanya? Mas Nara kok lupa sih. Si Nanda, kasihan sekali dia. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu gara-gara ya tekanan dari Harsi dan si Iqbal itu. Aduh, kacau sekali sih. Semoga kita gak punya keluarga seperti Harsi dan Iqbal ya. Aduh, kacau sih kalau punya kayak gitu. Idih, ngeri. Ya, tapi alhamdulillahnya si Renata ternyata menemukan pasangan yang sangat cocok, yaitu si Andre. Laki-laki yang istimewa. Dan seru pokoknya lah menurut Mas Nara ini
keren ceritanya. Dan bagaimana menurut kalian, silahkan tulis komentar di bawah. Dan seperti biasa ya, dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao, kita bertemu lagi besok di Selasa dengan cerita baru dan dua kali upload. Oke, terima kasih and bye bye.